Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, selamat pagi. Gimana kabar kalian para penghobi anggur di seluruh Nusantara? Pasti kalian sehat kan ya? Alhamdulillah yang di sini juga sehat, baik, sehat walafiat. Jadi seperti biasa untuk pagi ini saya bikin video lagi. Cuma ini video dari saya sendiri karena nggak ada lagi pertanyaan yang diajukan untuk membuat video. Jadi untuk kali ini kita udah lihat updatean untuk jenis akademik sama Dickson ya. Jadi yang sebelumnya itu udah saya terangkan untuk pembungaan ketika awal pembungaan ataupun seprut membawa bunga itu masih aman untuk kita langsung gunakan pupuk ya. Tapi dengan catatan dengan dosis yang kecil. Nah, dari situ nanti kita bertahap sampai udah mulai bentuk berry, kemudian sampai nanti udah mulai bentuk berry besar, kemudian pematangan itu pupuknya apa aja. Yang sebelumnya tuh saya udah gunakan itu untuk yang dosis kecil, saya gunakan itu NPK grower ya. Jadi saya gunakan dari awal seprut membawa bunga saya gunakan. Jadi sekarang tuh udah usia sekitar 40 HP, jadi udah kebentuk besar, lumayan besar. Jadi hari ini bakal peralihan untuk pemakaian pupuk yang tadinya saya gunakan NPK grower, kemudian saya beralih untuk gunakan yang dimana yang kita butuhkan itu unsur P dan K-nya itu yang cukup tinggi. Serta ada tambahan unsur kalsium, jadi untuk cepat memperbesar pengisian buah gitu dan pematangan juga lebih cepat gitu. Jadi selama 40 HP itu kan saya gunakan NPK grower ya, mungkin sekitar 3 atau 4 kali karena ada jeda penghentian pemupukan itu pada saat penyerbukan sari-sari bunga yang menjadi beri kecil ya, itu kita hentikan mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu ya. Kita hentikan tergantung percepatan setiap pohon punya lebih cepat, kadang seminggu, kadang lebih lamanya itu 2 minggu. Jadi kita lihat langsung ya buahnya tuh udah sebesar apa seumur 40 HP. Oke, kita lihat lagi nanti setelah kita lihat baru kita pindah peralihkan ke pupuk berikutnya untuk pembesaran buah gitu. Oke. Oke, jadi ini akademik udah sekitar 40 SP ya, udah sebesar ini. Bisa kita lihat yang lain juga, ini udah cukup besar-besar ya. Sama untuk Dickson juga sama karena pembuahannya itu juga sama ya. Ini Dickson udah mulai oval, udah panjang-panjang. Terus ini Kratsoka juga sama nih, Kratsoka dia malainya pendek ya, nggak sama seperti Dickson ataupun Julian, dia malainya panjang. Ini sama udah besar semua. Ini Dickson juga. Jadi seperti itu ya untuk pemupukan. Jadi awal pemupukan ketika seprut pertama bunga itu masih kita aman ya, masih bisa kita pupuk menggunakan NPK grower dengan dosis kecil ya. Jadi mungkin sekitar 2 atau 3 kali pemupukan, 2 kali. Kemudian ada jeda untuk penghentian pemupukan ya pada saat bunga seperti ini. Ini tuh lagi proses penyembuhan, jadi pemupukan kita hentikan. Paling cepat itu seminggu, paling lama 2 minggu, jadi tergantung untuk setiap pohonnya. Jika makin banyak bunganya mungkin sekitar 2 minggu karena biar merata semuanya sudah terbentuk. Nanti ketika sudah berbentuk seperti ini, udah berhasil penyerbukan, sudah berbentuk perusir ini, baru kita mulai bisa pemupukan kembali fase generatif. Kita gunakan yang sama, yaitu dengan dosis kecil yang sedang-sedang aja, yaitu dengan NPK grower dengan grid vitalizernya itu N-nya itu 15, kemudian P-nya itu 9, serta kaliumnya itu 20, plus ditambah lagi dengan unsur TE, yaitu unsur hara mikro lain tambahannya. Kemudian sekarang nih udah kita pupuk ya dari beri kecil tadi,
sampai udah sebesar ini, beri sebesar ini, itu mungkin sekitar 2 kali pemupukan, 2 sampai 3 kali pemupukan ya. Kemudian kalau udah sebesar ini baru kita beralih ke pupuk yang dimana pupuk yang unsur P dan K-nya itu cukup tinggi, yaitu kita bisa gunakan MKP dan KNO3. Nah, jadi hari ini bakal untuk peralihan pemupukan biar buahnya itu cepat besar dan juga proses pematangan juga lebih cepat karena unsur P dan K-nya yang kita butuhkan cukup tinggi. Nah, untuk dosisnya seperti apa? Kalau gitu kita langsung aja eksekusi dosis dan cara pengaplikasian untuk pupuk untuk membesar buah. Oke. Oke, jadi ini untuk pupuk yang saya gunakan. Pertama yang kita gunakan itu yang punya unsur P dan K-nya itu tinggi. Itu pertama itu MKP, itu dengan P atau fosfatnya itu 52 dan kaliumnya itu 34. Jadi cukup tinggi. Kemudian ada KNO3, dimana kita juga butuh N-nya. Nah, tidak terlalu besar, yaitu 13, serta P-nya itu 0 dan K-nya itu 45, jadi itu cukup tinggi. Kemudian kita juga butuh boron, karet type boron. Kenapa kita gunakan karet type boron? Karena ada kalsium yang kita butuhkan, kalsium itu 26%, serta boronnya itu 3%. Sedangkan untuk N-nya itu menyesuaikan untuk pelengkap aja ya. Karena yang paling kita butuhkan itu kalsium sama boronnya juga. Oke. Jadi karena ini dua unsur berbeda, yaitu di makro, di sini ada unsur mikronya ya. Mikronya itu dari kalsium sama boron. Jadi kebiasaan saya tuh emang pelarutannya itu dipisah, nanti langsung dicampurnya ketika di tangki ya. Jadi pelarutannya kita pisah, yang boron itu sendiri, sedangkan untuk KNO3 dan MKP itu dicampur. Kenapa dipisah? Biasanya kalau pelarutan MKP makro dan mikro itu secara bersamaan, berarti ada salah satu dari partikel yang terikat atau pasti membeku ya. Jadi kurang efektif aja menurut saya. Jadi saya pisah aja untuk pelarutannya, baru nanti kalau udah selesai larut baru kita campur secara bersamaan. Oke. Dan untuk dosisnya kita gunakan dosis sedang ya. Kenapa sedang? Karena sebelumnya kan kita gunakan dosis kecil pada NPK grower ya. Jadi untuk dosis itu bertahap ya, dari kecil, sedang, atau menengah, kemudian lebih ke optimal ya. Nah, optimal itu biasanya untuk proses pematangan lebih cepat lagi, sedangkan ini untuk sedang, jadi butuh proses untuk pembesaran saja, jangan terlalu banyak, nanti terlalu over juga nggak baik. Jadi kita gunakan biasanya kalau optimal itu 1 sendok, kita gunakan sekarang setengah sendok atau 1 sendok kecil ya. Jadi itu setengahnya aja. Oke. Jadi kita gunakan MKP setengah atau 1 sendok kecil ya. Kemudian KNO3 juga kita gunakan 1 sendok kecil. Ini NKP kayak gini ya, dia menggumpal. Oke, ini 1 sendok ya, 1 sendok kecil. Kita bentukkan dengan NKP, kemudian kita taruh boron. Kalau boron juga kita gunakan setengahnya atau mungkin seperempatnya, karena itu 1 sendok, jadi kita gunakan setengah sendok saja. Ini kita gunakan setengahnya. Jadi kita gunakan tuh dosis sedang ya. Nanti kalau udah besar semua, udah mulai tahap pematangan, baru kita gunakan dosis optimal, yaitu 1 sendok besar, atau kalau pakai ini tuh 2 kali sendok ya. Oke, sekarang tinggal kita aduk sampai semuanya benar-benar larut.
Kita tunggu dan aduk mungkin sekitar 1 sampai 2 menit ya, sampai semuanya benar-benar larut campur dengan rata, baru kita nanti campurkan ke dalam tangki ini ya. Oke. Oke, ini udah tercampur ya, udah larut semua. Ini udah hampir semua larut, jadi tinggal kita campurkan kedua pupuk ini ke dalam air 5 liter ya. Oke. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata antara pupuk satu dan yang lainnya, campur dengan air dengan merata. Kalau sudah, tinggal kita langsung aja aplikasi untuk penyiramannya, yaitu untuk pohon akademik ya. Oke, kita langsung siram. Satu pohon untuk 5 liter air ya, dengan dosis sedang. Kemudian kita pupuk dengan merata dari semua sisinya ya. Oke, semuanya udah selesai untuk penyiramannya. Untuk pengaplikasian cara pemupukan untuk pembuahan atau pembesar buah pada usia 40 HSP ya. Jadi peralihan pupukan dari yang awalnya pupuk sedang atau kecil, dosis kecil, kita gunakan MPK grower, kemudian kita pindah ke pupuk dengan dosis sedang menggunakan unsur P dan K-nya yang cukup tinggi, di mana kita membutuhkannya untuk memperbesar buahnya itu lebih cepat, dan juga proses pematangan juga lebih cepat. Oke. Seperti aja untuk video kali ini untuk proses pemupukan fase generatif, dari tahapan-tahapan dari awal pembungaan sampai penyerbukan, kemudian berbentuk buah beri anggur kecil, kemudian sampai udah besar ataupun menengah, baru kita pupuk lagi dengan unsur P dan K-nya yang cukup tinggi. Jadi tujuannya untuk membesar cepat buah cepat besar ya. Ketika nanti buah sudah besar dengan optimal, kemudian ada proses pematangan. Nah, untuk proses pematangan kita tambah lagi untuk dosisnya. Yang tadinya kita gunakan 1 sendok kecil atau setengah sendok besar, kita gunakan 1 sendok untuk 5 liter air. Jadi untuk proses pematangannya lebih cepat dan rasanya bisa dikatakan juga lebih manis lagi karena unsur kalium yang cukup tinggi. Oke, cukup sekian dari saya untuk video kali ini, cara memperbesar buah anggur kita. Jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. Jangan lupa untuk kalian yang pengen tanya-tanya ataupun bikin video apa, penjelasan apa, tinggal kasih komentar aja di sini, nanti bisa saya buatkan untuk video selanjutnya seperti apa. Oke, selamat beraktivitas dan see you.